I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang wirausahawan yang sukses dalam menjalankan usaha laundrynya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nikmatul Kurum. Saya mahasiswa filsafat Fakultas Ilmu Ekonomi Negara. Asal saya dari Sulawesi. Di sini saya sudah bersama dengan Kenalkan, nama saya Mei. Saya pemilik usaha laundry dengan nama Mei Laundry di Jalan Abioso, RT 5 RW 1, Dukuh, Salatiga. Kalau boleh tahu, alasan Mbak Mei untuk merintis usaha laundry itu seperti apa? Alasan saya buka usaha laundry itu yang pertama karena saya ingin membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang di sekitar sini ya Mbak. Yang kedua karena saya lihat di area sini itu banyak dibangun perumahan, terutama perumahan pegawai negeri sama kos-kosan. Jadi saya pikir itu bisa jadi peluang untuk saya buka usaha dan juga buat membantu mereka yang sekiranya sibuk dalam urusan cuci-mencuci itu. Di laundry ini hanya khusus laundry pakaian saja, atau bisa yang lainnya seperti sofa, karpet, dan lain-lain? Kalau di Mei Laundry sekarang alatnya alhamdulillah sudah komplit ya Mbak. Jadi bisa menerima nyuci sepatu, nyuci helm, terus karpet, cover, boneka, gitu-gitu yang sekiranya orang rumahan itu kesusahan buat nyuci secara manual ya gitu. Kalau untuk harga Mbak, kalau buat itu seperti karpet itu apakah sama kayak harga dari sini gitu? Kalau harganya saya untuk baju kan kita pakai kiloan ya, tapi untuk karpet atau sepatu, boneka itu kan karena kita pakai alat khusus juga, terus pakai anti noda khusus juga, jadinya harganya kita pakai harga satuan gitu. Kalau per bijinya itu kira-kira berapa? Yang apa dulu? Kan banyak. Ya, yang kayak karpet gitu. Karpet. Kalau karpet itu dari yang paling tipis itu kan kayak plasa gitu kan, bahan plastik itu 4.000 per meter perseginya. Jadi luasnya dikali 4.000. Itu nanti paling mahal itu yang harga 15.000 itu yang karpet tebel, yang dulu gitu, itu paling mahal gitu. Per meter. Berapa lama Mbak membuka usaha laundry ini? Laundry ini itu berdiri tanggal 31 Agustus 2016. Berarti sudah 6 tahun. Kurang lebih berapa jumlah karyawannya? Sekarang ada 5 karyawan yang kerja di Mei Laundry. Dari 5 karyawan itu apakah ada yang dari kalangan mahasiswa atau hanya orang-orang sekitar sini saja? Ada satu mahasiswa dari UIN juga yang khusus nyuci karpet cowok. Jadi sistem kerjanya part time karena memang buat membantu mereka yang nggak bisa kerja full time, tapi mereka ada niatan pengen punya uang saku tambahan gitu. Jadi saya tetap bisa menerima. Berarti kalau part time itu ada yang bisa, kalau khusus mahasiswa itu bisa diterima? Iya, tapi biasanya khusus yang cucian yang satuan. Karena kalau satuan kan jarang aja kan, maksudnya nggak setiap hari pasti ada. Kalau kiloan kan setiap hari ada, jadi orang-orang sekitar sini. Tapi nggak hanya sekitar sini sih, cuma mayoritas. Apa sih Mbak yang membedakan usaha Mei Laundry ini sama
usaha laundry yang lain? Melaundry dengan laundry yang lain itu pertama dari kasir ya, kita pakainya nota digital gitu, nota elektronik. Terus jadi prosedurnya kita itu kalau cucian masuk itu tuh dihitung dari motor itu, terus dibuatin notanya nanti dikirimnya via WA, jadi bukan nota yang kayak pakai kertas gitu ya, kertas gitu. Jadi kalau via WA kan pelanggan kan lebih apa, nggak mungkin hilang gitu ya, notanya nggak mungkin hilang. Terus habis itu dihitung, terus dicuci, nanti proses nyuci, disetrika, setelah setrika packing. Saat packing itu dihitung ulang dengan orang yang berbeda, nanti dicocokin hitungannya itu sama apa enggak. Kalau udah sama berarti udah berani di packing, karena kadang kan ada yang kira-kira hitungan awal sama akhir itu ada kegeseran, mungkin kaos kakinya kurang satu atau apa gitu kan, kita bisa cari sebelum sampai ke konsumen, jadi kan lebih aman gitu kalau ada hitungannya. Terus yang kedua, buat pelanggan itu yang mau masukin alat sholat itu kalau di laundry itu gratis, benar-benar gratis gitu, jadi nggak harus digabung dengan baju. Baru alat sholatnya digabungin, ada yang gratis ada yang enggak, itu nggak harus kayak gitu. Kalau mau masukin alat sholat aja kita juga nerima gitu, nggak harus sedikit, banyak pun juga kita terima, tetap dihitungnya gratis gitu. Terus khusus karpet yang buat masjid sama musola itu kita kasih diskon 20%. Kalau itu yang gratis tuh yang khusus alat sholat saja apa sama? Ya khusus alat sholat aja mbak, kalau yang lainnya nanti saya rugi mbak. Ya. Kendala yang suka juga mbak selama usaha laundry itu apa? Kendalanya itu biasanya lebih ke SDM-nya mbak, karena kan SDM-nya kan buat cari yang benar-benar solid, yang benar-benar mau ngikutin prosedur sesuai laundry itu susah, karena kan rata-rata mereka itu nargetin pokoknya ya harus jadi sekarang gitu, tapi mereka mengesampingkan kualitasnya, padahal yang paling penting kan itu gitu ya. Dan rata-rata kan yang kerja di sini usianya lebih tua dari saya, jadi ibaratnya saya itu agak kecewa kalau nyuruh gitu, nggak enak, makanya kendalanya mungkin paling besar itu sih. Kalau yang lainnya misalnya kayak mesin yang rusak atau apa kan udah ada alokasi keuangan sendiri untuk itu, jadi nggak begitu terlalu dipermasalahkan juga. Modal mendirikan usaha laundry itu berapa mbak? Modal awal dulu pertama kali aku bikin laundry itu kurang lebihnya 40 ya. Terus udah dapat mesin cuci, mesin pengering, terus setrika uapnya, terus almari, meja kasir, ranjang, dan sebagainya itu. Kalau alat-alat laundry itu seperti apa aja sih? Selain mesin cuci, kurang diuka gitu. Ya itu sih paling, kalau yang tambahan juga paling mesin pengering itu kan dryer, jadi yang masukin kilat-kilat itu kan biar bisa kering, bisa jadi sehari. Terus kayak mesin karpet namanya alat sikatnya kan khusus, itu namanya polisher karpet, terus vakum karpet gitu ya. Kalau di ini banyak sih sebenarnya alat-alatnya, tapi kalau biasanya kalau awal mula laundry kan yang penting yang kiloan itu, jadi yang kiloan kan isinya ya itu tadi mesin cuci, mesin pengeringnya itu sama setrika, paling utamanya itu. Kalau yang tambahan-tambahan itu juga sama dilihat tempatnya ya, karena kalau karpet kan longgar, jadi harus punya tempat yang longgar. Cuman kan biasanya kalau laundry yang masih rumahan atau laundry kecil itu kan tempatnya nggak selonggar kalau kita punya gitu. Untuk untung dan ruginya dalam menjalankan usaha itu seperti apa? Ya untuk saat ini alhamdulillahnya
untuk laundry udah berjalan 6 tahun ini nggak pernah rugi ya. Tapi keuntungannya beda sama waktu sebelum COVID. Cuman alhamdulillahnya sekarang pun udah agak naik dikit lah daripada pas COVID kemarin. Memang benar-benar nggak sebanyak itu kan, tapi ya alhamdulillah masih untung. Kerugiannya itu kira-kira berapa persen pas COVID itu? Ya hampir 50%-nya. Keuntungannya tuh keuntungan dari COVID itu kira-kira berapa persen? Dibandingin sebelum COVID sama saat setelah COVID itu, waktu COVID-nya itu malah keuntungannya itu bisa turun sampai 50%-an gitu. Tapi ini kan udah pasca setelah COVID ya, baru mulai naik lagi, tapi belum bisa pulih saat sebelum COVID gitu. Jadi ya termasuk banyak ya keuntungannya turun 50%. Iya, saat COVID kan gitu, karena kan nggak ada aktivitas, mungkin faktornya karena nggak boleh aktivitas di luar kan, rata-rata kan waktu itu sekolah aja online, kerja pun juga kan, jadi mungkin orang-orang kesibukannya kan berkurang, jadi mungkin kegiatan nyuci mencuci itu bisa dikerjain sendiri di rumah, jadi nggak di laundry gitu. Mungkin karena faktor lainnya juga karena takut juga ya, orang-orang kan kalau misalnya kita menerima orang yang pernah sakit COVID, nanti kan takutnya ketularan gitu. Mungkin gitu. Terima kasih buat Mbak Mei yang sudah meluangkan waktunya. Semoga usahanya tambah lancar, terus nambah pelanggan lagi, dan semoga keuntungannya bisa naik lagi. Kira-kira bagaimana sih pesan dan kesan dari Mbak Mei untuk mahasiswa yang mau berwirausaha? Ya, yang pertama buat adik-adik ini yang mau berwirausaha, jangan dari niat dulu ya, niatnya itu harus benar-benar, jangan setengah-setengah. Jadi harus telaten, harus sabar, karena usaha itu kalau mau sukses tuh nggak bisa instan, ada pengorbanan juga di situ ya. Yang kedua, kalau misalnya mau buka usaha itu lihat dulu target pasar di sekitar itu tuh kira-kira usaha apa yang cocok buat didirikan di situ. Jadi biar kita itu nggak hanya udah ngeluarin modal besar tapi malah kitanya nggak untung kan juga. Yang ketiga, kalau misalnya sudah punya usaha itu jangan lupa uang perusahaan itu harus dipisah dengan uang pribadi agar usahanya kita itu bisa maju gitu. Yang terakhir, yang jangan lupa ini pokoknya harus tetap berbagi, karena uang yang kita dapat itu nanti juga nggak sepenuhnya 100% itu hak kita, jadi kita harus banyak-banyak berbagi, karena saya yakin berbagi itu nggak mungkin merugi kok, malah akan rezeki kita bisa ditambah. Tidak hanya rezeki uang ya di sini, rezeki kan banyak dari kesehatan, dari teman-teman ya kan, begitu. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.